Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adif Ramana dengan NIM C0D02436. Saya dari jurusan D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang telah diberikan oleh dosen Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, dan Bu Sheila Aprilia Murnia Dayanti, SPN, MA. Langsung saja saya jelaskan. Judul dari PowerPoint saya kali ini yaitu jenis, sifat, dan mekanisme pemotongan pajak di Indonesia. Dimulai dari pendahuluan. Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat vital bagi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah. Indonesia menganut sistem withholding, yaitu mekanisme pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga yang ditunjuk undang-undang, seperti pemberi kerja, bendaharawan, atau badan usaha tertentu. Melalui sistem ini, pajak dapat dipungut tepat waktu saat penghasilan diterima atau transaksi terjadi, sehingga penerimaan negara lebih terjamin, pengawasan lebih mudah dilakukan, dan risiko penghindaran pajak dapat diminimalisasi. Lanjut, yaitu jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak yang termasuk dalam mekanisme pemotongan atau pemungutan antara lain PPh pasal 21 atas penghasilan berupa gaji, upah, dan honorarium. PPh pasal 22 yang dipungut atas transaksi impor, ekspor, dan pembelian oleh pemerintah. PPh pasal 23 atau dividen, bunga, royalti, sewa, dan imbalan jasa. PPh pasal 26 atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia. PPh pasal 15 yang berlaku khusus untuk sektor tertentu seperti pelayaran, penerbangan, dan migas. Serta PPh final pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari jasa konstruksi, sewa tanah atau bangunan dan penjualan saham tertentu. Kemudian sifat pemotongan pajak. Sifat pemotongan pajak terbagi menjadi dua, yaitu final dan tidak final. Pemotongan final berarti pajak yang dipotong menjadi beban akhir wajib pajak dan tidak dapat dikreditkan dalam SPT tahunan. Contohnya PPh pasal 4 ayat 2 dan sebagian PPh pasal 21. Sementara itu, pemotongan tidak final merupakan angsuran yang dapat dikreditkan atau diperhitungkan kembali dalam SPT tahunan, seperti PPh pasal 21 reguler, pasal 22, pasal 26, dan pasal 25. Dengan demikian, sifat final memberikan kesederhanaan dan kepastian, sedangkan sifat tidak final memberikan keadilan karena diperhitungkan ke wajib pajak secara menyeluruh. Selanjutnya itu mekanisme pelaksanaan. Mekanisme pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak terdiri dari 3 tahap utama, yaitu pemotongan atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan. Pemotongan atau pemungutan dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk undang-undang, misalnya pemberi kerja atau bendaharawan. Pemotongan berarti mengurangi penghasilan yang diterima wajib pajak, sedangkan pemungutan berarti menambahkan pajak pada nilai bruto transaksi. Pajak yang telah dipotong atau dipungut kemudian disetor ke kas negara melalui e-billing dengan batas waktu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan selanjutnya dilaporkan melalui SPT masa secara manual maupun e-filing tanggal 20 bulan berikutnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa pemotongan dan pemungutan pajak merupakan bagian penting dari sistem perpajakan Indonesia yang menganut prinsip withholding system, di mana tanggung jawab pemungutan sebagian dialihkan kepada pihak ketiga. Jenis-jenis pajak yang dipotong atau dipungut meliputi PPh pasal 21, 22, 23, 26, dan 15 serta PPh final pasal 4 ayat 2. Dengan sifat yang terbagi menjadi final maupun tidak final, mekanisme pelaksanaannya cukup mencakup pemotongan atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan yang dilakukan sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Sifat ini membantu negara memperoleh penerimaan secara efektif dan tepat waktu, sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengurangi risiko penghindaran pajak. Sekian dari presentasi dari Adif Ramana. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.